Om Swastiastu, selamat pagi, saya ucapkan untuk Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk presentasi pada pagi hari ini dengan mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komaputri Dewi Andriani dengan NIM 2117051 sebagai moderator. Dan yang kedua ada Kadek Riki Aryadinata dengan NIM 2117051 sebagai presentator kedua. Dan yang ketiga ada Kadek Okta Pradipta dengan NIM 2117051 sebagai presentator ketiga. Dan yang terakhir ada Iputu Dharma Antara dengan NIM 2117051 Di sini kami akan membahas mengenai aplikasi sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada hakikat sistem informasi pendukung manajemen, yang kedua ada sistem pendukung manajemen, yang ketiga ada sistem informasi manajemen basis data, dan yang terakhir ada inteligensi buatan. Langsung saja ke materi pertama yaitu hakikat sistem informasi pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Dalam sistem pendukung manajemen dibagi menjadi yang pertama accounting informasi sistem, yang B finance informasi sistem, ketiga marketing information system, keempat production information system, kelima personal information system, keenam corporate information system, ketujuh manajemen information system, dan yang terakhir ada information system lainnya. Untuk materi kedua ada sistem pendukung manajemen yang akan dijelaskan oleh Riki. Untuk Riki, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi dari Dewi Putri tentang sistem pendukung manajemen. Yang pertama itu di sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau disingkat dengan TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. B. Teknik pengolahan data yang bisa diperoleh. Teknik pengolahan data diperoleh ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada batch processing, online processing, C real-time processing, yang D ada online processing. C dokumen-dokumen sistem pemrosesan transaksi terdiri dari 7 dokumen, yaitu dokumen sumber, yang kedua jurnal dan register, yang ketiga buku besar dan arsip, yang keempat ada laporan dokumen, yang kelima ada bagian perkiraan dan kode lainnya, yang keenam ada rangkaian audit, yang ketujuh tindakan pengendalian dan pengamanan. Yang kedua itu ada tugas pokok pengolahan transaksi terdiri dari 2, yaitu pengumpulan data dan manipulasi data. Yang ke-E ada sistem pemrosesan transaksi, yaitu sistem yang menjadi pintu dalam pengumpulan dan pengolahan transaksi dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi dengan langsung dengan sumber data ada sumber data. Yang kedua ada otomasi perkantoran atau disingkat dengan OS, merupakan sebuah rencana untuk menghubungkan dan menerapkan teknologi tingkat dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Adapun tujuan dari otomasi perkantoran atau disingkat dengan OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu ada menggabungkan dan menerapkan teknologi, yang kedua ada memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, yang ketiga meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerja. Yang tiga itu ada sistem pendukung keputusan. Definisi sistem pendukung keputusan disingkat dengan DSS adalah suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Yang kecil itu ada manajer dan dokumen komputer. Adapun MMS terdiri
kelompok, sistem informasi eksekutif, pengetahuan, yang kedua pengambilan keputusan manajerial dan sistem informasi yang terdiri dari 3, yaitu manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya. Yang kedua ada sumber daya meliputi berbagai input, sedangkan pencapaian tujuan adalah output dari proses. Yang ketiga, kesuksesan sebuah organisasi dan kesuksesan seorang manajer diukur dari tingkat produktivitas. Yang keempat, ada sistem pendukung eksekutif support system atau disingkat dengan SSO. ISSO adalah untuk mengitiksarkan informasi dari berbagai sumber, kemudian diberikan kepada manajer tingkat atas atau MTA. Yang kelima ada sistem informasi akuntansi, SIA. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua manipulasi data, yang ketiga penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Sistem informasi akuntansi atau SIA lebih berorientasi pada data daripada berorientasi pada informasi. Datanya sebagai masa bersifat historis. Baik, penjelasan materi dari saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator atau Dewi Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Susu untuk penjelasannya. Selanjutnya, untuk materi ketiga, yaitu sistem informasi manajemen data akan dijelaskan oleh Okta. Untuk Okta, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi di level-level mohon maaf, di sini saya izin melanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen basis data. Database Manajemen System atau DBMS adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data, yang terdiri dari satu, bentuk elemen data DBMS, itu elemen dasar database adalah pemakai, isi data, dan tempat penyimpanan. Pada elemen pemakai terdapat 3 golongan, yaitu operator memerlukan fasilitas atau memakai paket program yang telah jadi. Yang ke B, programmer memerlukan bahasa pemrograman DBMS. Yang ke C, database administrator atau DBA memerlukan data dictionary system atau DDS. Adapun pada elemen ini data perlu dilakukan tinjauan terhadap cara kerja komputer secara fisik, sedangkan elemen penyimpanan membutuhkan tempat yang disebut memori. Yang kedua ada hierarchical database. Hierarchical database berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Yang ketiga, network database. Network database memiliki struktur file yang sama. File yang satu dapat mengetahui atau mendapatkan informasi file yang lain dengan benar. Yang keempat, relation database. Relational database adalah bentuk database yang paling fleksibel dan paling terbuka. Kemudian yang kelima, yaitu ada administrator database. Database administrator atau DBA dalam pelaksanaan dibagi pada bagian pemakai, operator, dan programmer dengan maksud agar pemakai dapat menguasai data
datanya masing-masing. Baik, sekian penjelasan saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Okta untuk penjelasannya. Selanjutnya materi keempat adalah inteligensi buatan yang akan dijelaskan oleh Dharma. Di sini saya akan lanjutkan untuk memaparkan materi tentang inteligensi buatan. Next slide. Yang pertama itu ada pengertian artificial intelligence atau AL. Artificial intelligence atau intelijensi buatan adalah sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Maksudnya komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Selanjutnya ada kategori definisi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yaitu ada dua. Ada A tentang detail artificial intelligence meliputi sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Yang dua ada sudut pandang penelitian, yang ketiga ada sudut pandang bisnis, yang keempat ada sudut pandang pemrograman. Sedangkan yang bagian yang B, bagian utama artificial intelligence menjelaskan tentang basis pengetahuan knowledge base berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Berikutnya yang nomor 3 ada konsep artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yaitu dibagi menjadi dua, ada A Turing test dan state of the art. Yang Turing test itu menjelaskan metode pengujian kecerdasan atau alan tinggi. Proses uji ini melibatkan seorang penanya, manusia, dan dua objek yang ditanyai. Dan dan bagian yang B ada state of the art, yaitu ada bagian-bagiannya. Deep Blue mengalahkan Kasparov, dunia catur. Yang kedua ada Pegasus. Yang ketiga ada Marvel. Yang keempat sistem robot mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Yang kelima ada diagnostik sistem pakar sedang mengkoreksi hasil diagnosis pakar yang telah memiliki reputasi. Yang keenam ada agen pintar untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. Yang ketujuh ada subjek materi pakar mengajar suatu learning agent penalarannya dalam pusat penentuan gravitasi. Next. Selanjutnya yang keempat ada tujuan kecerdasan buatan. Tujuan kecerdasan buatan meliputi membuat komputer lebih cerdas. Yang B mengerti tentang kecerdasan, dan yang terakhir ada membuat mesin lebih berguna. Yang nomor 5 ada kecerdasan buatan versus kecerdasan alami. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami lebih permanen, yaitu ada A menawarkan kemudahan di duplikasi dan penyebaran, yang B ada lebih murah daripada kecerdasan alami, yang C ada konsisten dan menyeluruh, yang D dapat didokumentasikan, yang E dapat lebih cepat mengeksekusi tugas tertentu daripada manusia, dan yang F dapat menjalankan tugas tertentu dengan lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Next. Selanjutnya ada sistem pembuatan artificial intelligence. Dalam pembuatannya, artificial intelligence menggunakan sistem pemrograman sebab akibat heuristik. Elemen artificial intelligence sebagai berikut, yaitu ada alat pembentuk atau development engine digunakan untuk membangun sebuah artificial intelligence.
Yang kedua ada bank pengetahuan Knowledge, berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan fakta, data, contoh, atau hubungan. Selanjutnya ada alat penganalisis inference engine sebagai pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan atau Knowledge Bank, sehingga dapat digunakan oleh pemakai dengan mudah. Dan yang selanjutnya ada alat interaksi dengan manusia, user interface, yaitu menghasilkan laporan, jawaban beserta jawabannya. Selanjutnya nomor 7 ada sejarah kecerdasan buatan. Ada perkembangan dan aplikasinya. A pada zaman batu tahun 1943 sampai 1956. Awal kerja JST dan logika. Selanjutnya ada teori logika yang ditemukan oleh Alan Newell dan Herbert Simon. Yang ketiga ada kelahiran AL ditemukan oleh Dartmouth Workshop Summer pada tahun 1956. Dan yang keempat, John McCarthy memberi nama bidang Artificial Intelligence. Dan yang B ada awal antusias harapan besar pada tahun 1952 sampai dengan 1969. McCarthy pada tahun 1958 mendefinisikan LISP menemukan time sharing. Yang pertama ada advice taker, yang kedua ada pembelajaran tanpa pengetahuan, dan yang ketiga ada pemodelan JST, keempat ada pembelajaran evolusioner, yang kelima Samuel Cheekers player pembelajaran, yang keenam ada metode resolusi Robinson, yang ketujuh ada Minsky the Microworld, yang kedelapan banyak demonstrasi kecil tentang perilaku intelijen, dan yang kesembilan ada Optimistic Simon. Yang ada bagian C pada masa gelap pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1973. AL tidak mengalami perkembangan. Ledakan perkembangan kombinatorial fakta bahwa suatu program bisa mendapatkan solusi secara prinsip tidak berarti bahwa program memuat beberapa mekanisme yang dibutuhkan untuk mendapatkan secara praktis. Selanjutnya yang D ada Renaissance pada tahun 1969 sampai 1979. Perubahan pada paradigma penyelesaian dari penyelesaian masalah berbasis search base menjadi penyelesaian masalah berbasis pengetahuan, yaitu ada dua seperti sistem pakar pertama dan Maichin. Yang E ada era industrial yang berkembang pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Sukses pertama sistem pakar secara komersial, the many all company, itu dibagi menjadi 4, ada eksplorasi dari strategi pembelajaran. Yang kedua, kembalinya neural network pada tahun 1986 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, banyak aplikasi sukses dari neural network. Yang keempat, kehilangan respect terhadap sulitnya membangun sistem pakar atau macetnya knowledge acquisition. Selanjutnya ada bagian F, kematangan yang berkembang pada tahun 1987 sampai dengan sekarang, yaitu perubahan dalam cakupan dan teknologi penelitian bidang kecerdasan buatan yang berisikan isi tentang membangun di atas teori yang ada, tidak hanya mengusulkan teori baru. Yang selanjutnya ada G, agen cerdas yang berkembang pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Realisasi yang pada mulanya dipisahkan dalam sub dari kecerdasan buatan atau speech recognition, problem solving and planning, robotic, computer vision, machine learning, knowledge reception, dan lainnya perlu direorganisasi bila mana hasil-hasilnya diikat bersama-sama ke dalam suatu desain agen tunggal.
Agen untuk aplikasi tipe-tipe yang berbeda. Web agen, domain yang sering dibahas yaitu ada Moon dan Netax yang dibagi menjadi 4, yaitu persepsi, vision and speech. Yang kedua ada bahasa alami, understanding, generation and translation. Yang ketiga ada pemikiran yang bersifat commons, dan yang D ada robot control. Yang kedua ada I yang selanjutnya, bagian selanjutnya ada formal task yang memuat 2 bagian, yaitu permainan atau games, dan yang B matematika atau geometri, logika, kalkulus, integral, dan pembuktian. Sekian I. Dan yang ketiga ada expert task yang dibagi menjadi 4, yaitu analisis finansial, dan yang kedua ada analisis medikal, yang ketiga ada analisis ilmu pengetahuan, yang keempat rekayasa, desain, pencarian kegagalan, perencanaan, manufaktur, dan yang terakhir summary yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kecerdasan buatan terdiri atas knowledge base and motor inference. Dan yang kedua ada digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia. Kecerdasan buatan mengalami perkembangan terus-menerus sampai saat ini. Dan yang terakhir itu ada semakin banyak objek yang mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dharma untuk penjelasan materinya. Baik, materi mengenai aplikasi sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen sudah selesai kami presentasikan. Sekian presentasi pada pagi hari ini. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan PPT maupun pembacaan dalam PPT, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam menambah wawasan mengenai aplikasi sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Dan terima kasih juga untuk Ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi kami pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.